Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pembelajar yang berbahagia, juga adik-adik siswa sekolah dasar yang mudah-mudahan hari ini tetap semangat untuk terus belajar ya, untuk meningkatkan prestasinya ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel Kang Dadang Irama. Pada hari ini akan menyampaikan video pembelajaran, yaitu masih berkaitan dengan mata pelajaran matematika ya, dengan materi pokok yaitu tentang cara menentukan letak titik koordinat, kemudian letak bangun datar, kemudian kita akan mempelajari juga letak bangun ruang pada bidang koordinat kartesius ya. Mari kita mulai kegiatan ini. Perlu dipahami adik-adik, pada bidang koordinat kartesius itu penulisan letak sebuah titik pada bidang koordinat yaitu menggunakan pasangan terurut ya. X dulu baru Y ya. Kita nyatakan nanti di dalam kurung ya. Kemudian nanti kita beri nama titik itu titik apa, A, B, C dan seterusnya. Kita nyatakan dengan huruf besar ya. Kemudian perlu dipahami juga pada bidang koordinat kartesius itu X itu merupakan sumbu mendatar, bisa kita sebut dengan absis. Kita lihat di sini adalah sumbu mendatar atau garis mendatar, ini kita sebut dengan absis atau sumbu X ya. Sumbu X. Pada sumbu X itu dari 0 ke kanan itu positif, kemudian dari 0 ke kiri itu bernilai negatif ya. Berikutnya yaitu kita pahami juga Y merupakan sumbu tegak, kita sebut dengan ordinat. Kita lihat di sini. Ini adalah ordinat, kita sebut ordinat atau sumbu Y. Pada sumbu Y ini dari 0 ke atas itu positif, dari 0 ke bawah bernilai negatif ya. Sangat mudah dipahami ya adik-adik. Berikutnya pada bidang koordinat kartesius itu perlu dipahami terbagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. Kita lihat kuadran yang pertama itu X-nya bernilai positif, kemudian Y-nya bernilai negatif di sini. Jadi titik koordinat pada kuadran 1 itu nanti X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif ya. Kemudian pada kuadran 2 itu X-nya bernilai negatif, kemudian Y-nya itu bernilai positif. Kemudian kita lanjutkan pada kuadran 3 itu X-nya bernilai negatif, kemudian Y-nya juga bernilai negatif. Nah, terakhir pada kuadran 4 itu X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Ini perlu dipahami tentang 4 kuadran pada bidang koordinat kartesius ya adik-adik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran yang pentingnya. Letak sebuah titik bangun datar dan bangun ruang pada bidang koordinat kartesius. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat di sini keterangannya. Penulisan letak sebuah titik pada bidang koordinat yaitu menggunakan pasangan terurut X dan Y. X dulu baru Y ya. Ingat ya. Kita lihat di sini. Ada sebuah titik koordinat itu X-nya berlurusan dengan 4, kemudian Y-nya berlurusan dengan 2. Titik ini berada pada kuadran 1 ya. Kita beri nama titik koordinat A. Jangan lupa menyatakan nama titik itu dengan menggunakan huruf besar ya. A dalam kurung X-nya 4, Y-nya 2. Kemudian titik berikutnya X-nya berlurusan dengan 4, kemudian Y-nya berlurusan dengan negatif 5. Titik yang kedua ini berada pada kuadran yang keempat.
kita beri nama titik B, X-nya 4, Y-nya negatif 5. Titik berikutnya kita lihat, ini ada pada kuadran 3 ya. X-nya itu berlurusan dengan negatif 6, Y-nya dengan negatif 5. Kita beri nama titik koordinat C, X-nya negatif 6, Y-nya negatif 5. Kemudian titik berikutnya ini ada pada kuadran 2, X-nya berlurusan dengan negatif 6, kemudian Y-nya lurusan dengan 2. Ya. Kita beri nama dengan titik koordinat D dalam kurung X-nya negatif 6, Y-nya 2. Ya. Kita lihat dari 4 titik koordinat ini, kalau kita hubungkan dengan sebuah garis dari beberapa titik koordinat ini menghasilkan bangun datar, yaitu persegi panjang yang terdapat pada bidang koordinat kartesius. Kita lanjutkan. Titik koordinat berikutnya itu X-nya dengan negatif 4 lurusannya, kemudian Y-nya dengan 4 positif ya. Titik koordinat ini berada pada kuadran 2 ya. Kita beri nama dengan titik E, X-nya negatif 4, Y-nya 4. Titik koordinat berikutnya ini X-nya bernilai 6 lurus dengan 6, Y-nya dengan 4. Kita beri nama titik koordinat F, X-nya 6, Y-nya 4 ya. Kemudian titik koordinat berikutnya yaitu kita lihat X-nya lurus dengan 6, Y-nya dengan negatif 2. Kita beri nama titik koordinat G, X-nya 6, Y-nya negatif 2. Kemudian titik koordinat berikutnya yaitu kita lihat berada pada kuadran 3, X-nya lurus dengan negatif 4, Y-nya dengan negatif 2 lurusannya. Kita beri nama dengan titik H dalam kurung negatif 4, X-nya, kemudian Y-nya negatif 2. Dari titik koordinat E, F, G, H kita hubungkan lagi menghasilkan bangun datar persegi panjang lagi ya. Nah, untuk menentukan bangun ruang pada bidang koordinat kartesius ini, kita tinggal menghubungkan beberapa titik, 2 titik kita hubungkan, dan titik-titik yang lainnya kita hubungkan. Kita lihat, kita hubungkan titik C dengan H, kemudian titik B dengan G, kita hubungkan titik A dengan titik F, kemudian titik D dengan titik E. Nah, kita lihat di sini. Dari beberapa titik koordinat ini yang kita hubungkan menghasilkan sebuah gambar bangun ruang pada bidang koordinat kartesius ya. Dengan demikian kita sudah belajar menentukan titik koordinat, kemudian menentukan bangun datar, kemudian menentukan bangun ruang pada bidang koordinat kartesius ya. Demikian adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.